Hai teman-teman yang berzodiak Taurus atau yang penasaran dengan Taurus, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Taurus khususnya di tahun 2022. Jadi nanti aku akan melihat kecocokan antara kamu dan dia, perjalanan cintamu bersama dengan dia, plus juga sifat dan karakternya. Jadi kita langsung aja masuk ke readingnya. Aku akan lihat dulu ya dari kecocokan antara kamu dan dia. Ada the High Priestess, Ten of Swords, the Lovers, Page of Cups, Knight of Wands, Page of Swords, Knight of Cups, the Empress. Oke, di sini adalah sisinya kamu, ini adalah sisinya dia. Tapi karena ini adalah general reading, bisa aja posisinya kebalik atau vice versa ya. Dan aku akan langsung masuk aja ke readingnya. Kalau di sini baris pertama ini adalah apa yang kamu rasa mengenai dia dan apa yang dia rasa mengenai kamu. Kalau di sini adalah apa yang dia rasa ke kamu adalah dia melihat kamu sebagai orang yang cantik. Cantik di sini bisa secara fisik. Atau mungkin di sini kamu kalau cowok berwibawa dan ganteng kayak gitu. Tapi nggak hanya itu aja sih yang dia lihat dari kamu. Ketika awal-awal ketemu itu dia melihat bahwa kamu tuh sudah sangat dewasa. Berapapun usia kamu, tapi dia melihat kamu punya pola pikir yang lebih dewasa dibanding teman-teman kamu. Dan ini adalah nilai plusnya kamu. Jadi di sini dia melihat bahwa kedewasaan ini adalah poin seksinya kamu. Dan di sini dia juga melihat bahwa kamu ini sudah sangat mandiri dengan hidup kamu, punya rasa percaya diri yang bagus. Dia juga menilai kamu suka belajar ini dan itu dan sebagainya. Ya, dan di sini juga dia melihat bahwa kamu itu selalu haus informasi, ingin belajar ini dan itu, kayak gitu. Ini benar-benar menjadi suatu hal yang dia rasa menarik nih kamu tuh unik gitu dari segala kelebihan kamu tadi itu. Dan sebaliknya, apa yang kamu lihat mengenai dia justru sebaliknya. Di awal-awal kamu bertemu dia atau kenalan atau jadian itu, dia ini masih sangat-sangat tertutup sama kamu. Kamu masih sangat blur, masih nggak ngerti sebenarnya kamu tuh suka nggak sih sama aku, sebenarnya kamu tuh serius nggak sih sama hubungan kita ini. Karena di sini sebenarnya ada alasan kenapa dia ini belum seterbuka itu ke kamu, karena aku rasa ada hal-hal mengenai masa lalunya, entah di sini background keluarga atau hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta dia sebelumnya, yang mana dia ini bener-bener terluka, bener-bener jadi nggak optimis lagi gitu loh mengenai cinta. Jadi kemungkinan besarnya adalah dia ini mengawali kisah cintanya bersama dengan kamu ini dalam sebenarnya ada keraguan, sebenarnya belum siap, tapi dia kayak kamu tuh bener-bener luar biasa di pandangan dia, sehingga dia ini kayak ya sudah aku coba gitu di awal-awal itu. Ya, begitu sih. Cuma di sini yang menjadi indah dari hubungan kamu dan dia ini adalah pada akhirnya seiring waktu berlalu, yang di sini adalah baris kedua ini adalah apa yang dia rasakan atau kamu rasakan mengenai kisah cinta ini ya. Setelah makin lama dia mengenal kamu dan dia mulai nyaman dengan hubungan ini, dia bisa menjadi orang yang berubah drastis loh. Dari yang tadinya dingin, cuek, yang kelihatan banget dia menyembunyikan banyak hal, pada akhirnya dia mulai terbuka sama kamu. Ketika nyaman dengan hubungan ini, dia bisa memberikan perhatiannya ke kamu, membalas cintanya kamu, mulai nggak cuek-cuek lagi lah gitu. Dia benar-benar perhatian, menanyakan kabar kamu, menanyakan kondisi kamu. Ketika kamu lagi ada masalah, dia bisa menjadi tempat yang nyaman buat kamu, buat cerita, buat kamu nangis di pundaknya, buat dapat pelukan hangat dari dia kayak gitu. Jadi dia berubah jadi orang yang benar-benar hangat sih di sini. Dan di sini dia nggak hanya menjadi pasangan yang hangat, yang romantis, tapi menjadi sahabat yang menyenangkan buat kamu, karena sahabat itu bisa menerima kamu baik buruknya ya. Di sini dia menerima segala keburukan kamu. Pada akhirnya semakin kenal kan semakin kelihatan nih asli-aslinya kamu tuh kayak gimana. Nah, di sini dia bisa menerima segala sesuatu itu, dan dia mulai belajar untuk bisa menghargai cinta dan perasaan tulus yang kamu berikan kepada dia. Dia berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki pola komunikasinya dengan kamu, membalas segala kebaikan yang kamu berikan ke dia kayak gitu. Dan ya, dengan adanya perubahan di dia ini, kamu semakin jatuh cinta sama dia. Walaupun di awalnya kamu cukup kayak gimana sih nih orang kayak gitu, jadian tapi kok kayak gini, tapi pada akhirnya kamu bener-bener jatuh cinta ke dia. Kamu bisa merasakan ketulusannya dia. Dan ya, pada akhirnya kamu punya optimisme mengenai hubungan ini, bahwa dia ini dengan segala keterbukaannya dia, dengan segala
proses yang dia upayakan buat kamu untuk berubah menjadi sosok yang lebih hangat, membuat kamu sangat-sangat nyaman dengan hubungan ini, makin jatuh cinta, dan perasaan hangat kamu ini akan semakin membuat kamu bahagia ketika orang-orang di sekitar kamu memberikan restu atau mungkin di sini dapat dukungan gitu loh dari teman-teman kamu. Jadi kemungkinan besarnya orang tua kamu ngasih restu sejak awal, dan teman-teman kamu juga meskipun awalnya kayak kamu yakin jatuh cinta sama dia, tapi pada akhirnya sahabat-sahabat kamu juga menemukan perubahan dia, dan oke, sepertinya emang kalian berdua ini cocok kayak gitu. Dan kemudian di sini ada Page of Swords yang menandakan bahwa setelah hubungan kamu ini berjalan cukup lama dan mulai ada obrolan mengenai komitmen yang lebih serius, mengenai pernikahan, sudah saling mengenal keluarga, ada hal-hal yang dia pikirkan di sini. Tapi di sini dalam arti yang baik ya. Dia di sini mempertanyakan ke dirinya apakah dia siap apa enggak. Hal apa aja yang harus aku usahakan, hal apa saja yang harus aku persiapkan untuk bisa membawa kamu kepada kehidupan yang berbahagia bersama dengan dia ke depannya. Dan di sini dia mulai belajar untuk bisa menerima mana yang baik, mana yang buruk, hal-hal apa aja dari masa lalu dia yang harus dia healing, yang harus dia maafkan, yang harus dia ya sudah letakkan di belakang untuk sebuah pelajaran kayak gitu. Jadi meskipun di sini energi dia ini masih sangat muda ya, tapi ya segala hal menyakitkan ini pada akhirnya mendewasakan dia. Dan dia di sini juga mengusahakan gimana caranya dia bisa seimbang dengan kedewasaan kamu, pola pikirnya kamu. Dan di sini dia berpikir dia nggak bisa selamanya childish, kekanak-kanakan. Dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terutama di sini kalau memang arahnya sudah menuju ke pernikahan kayak gitu. Dan di sisi kamunya sendiri, setelah kamu cukup lama mengenal dia dan backgroundnya, pada akhirnya kamu akan memperjuangkan hubungan ini ya. Di sini kamu yang sangat-sangat tergerak memotivasi dia, ayo kita usahakan hubungan ini bersama. Dan di sini kamu pada akhirnya punya harapan yang sangat besar di hubungan ini, di dia, agar apa yang kamu upayakan ini bisa memang menuju kepada kebahagiaan yang kamu harapkan. Dan di sini kamu dari segala usaha yang kamu lakukan ini emang tangguh banget ya kamu ini. Dan di sini juga ada rasa percaya diri ya, karena emang kamu dasarnya punya bakat percaya diri yang luar biasa. Segala rasa percaya diri ini dari kamu akan membawa motivasi kepada dia untuk juga bisa berjuang sebesar apa yang kamu perjuangkan. Dan di sini energinya kamu juga diusahakan oleh dia supaya yuk kita berjuang bareng-bareng agar hubungan ini bisa kita realisasikan dalam bentuk hubungan yang lebih komit ke depan, yang lebih punya pondasi yang kuat kayak gitu. Lalu di sini ada Knight of Cups sebagai perpaduan energi antara kamu dan dia ketika di awal-awal masa jadian ya. Kalau di sini emang pada akhirnya kamu dan dia bisa menyeimbangkan antara memberi perhatian dan sebagainya di sini. Jadi di sini kamu sudah bisa melihatlah segala kehangatan yang dia berikan, karena di sini kalau bisa kamu lihat ada semburat sinar matahari di sini. Jadi kamu merasakan bagaimana perubahan dia menjadi lebih hangat. Di sini juga ada semburat matahari ya, kayak gitu, yang bisa memberikan kenyamanan yang luar biasa lah di sini. Yang mana dia ini kamu lihat perubahannya dari Page yang di sini energinya kekanak-kanakan dan menjadi seorang prajurit di sini yang energinya lebih level up gitu, yang lebih mendewasa mengenai cinta, yang nggak hanya cinta yang manis-manis gitu, tapi juga cinta yang bisa memberikan kenyamanan buat kamu, yang dimana dia di sini sudah menyesuaikan energinya bersama dengan kamu ya. Dan di sini juga dia belajar bahwa cinta itu mengenai juga menghargai, mendukung segala impian kamu, dan dia juga harus berjuang untuk supaya hubungan ini bisa bergerak ke arah yang kalian berdua harapkan. Dan iya, kamu akan bisa merasakan bahwa hubungan kamu dan dia ini semakin lama semakin romantis, semakin lama kamu bisa mengeluarkan sisi sisi lucunya kamu, sisi buruknya kamu bahkan gitu. Jadi kamu nyaman-nyaman aja walaupun kamu cuma pakai baju rumah atau mungkin lagi kucil gitu, kamu pede-pede aja gitu loh. Dan pada akhirnya kamu dan dia sama-sama membiarkan atau membawa hubungan ini kepada arah yang ya kemanapun takdir akan membawa hubungan ini kita terima kayak gitu. Tapi pada akhirnya setelah waktu berlalu juga ada di Empress di sini ya. Semakin banyak obrolan mengenai komitmen yang lebih serius, semakin banyak juga kamu dan dia menemukan berkah yang banyak di hubungan ini. Kejutan-kejutan indah yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan di sini dari dinginnya dia ini pada akhirnya kamu bisa berbahagia bersama dengan dia, menikmati hubungan ini yang benar-benar indah, yang sama-sama saling mendewasa, akhirnya punya tujuan yang sama, menjadi lebih hangat,
menjadi nggak hanya sekedar pasangan tapi menjadi sahabat ya, yang benar-benar bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu. Jadi intinya adalah ya, dari yang awalnya dingin menjadi hubungan yang lebih hangat. Dan di Empress ini juga menceritakan bagaimana kamu dan dia pada akhirnya sudah sama-sama siap untuk menjadi suami, menjadi istri, dan sudah siap untuk menjadi orang tua ya. Di sini nggak hanya siap secara finansial aja, di sini lebih kepada bagaimana kamu dan dia mengusahakan cinta yang banyak buat anak-anak kamu ke depannya. Dan terutama dia, kalau memang dia di sini punya background keluarga yang katakanlah kurang harmonis, dia berusaha gimana caranya dia sembuh dulu sebelum nanti dia akan menjadi orang tua buat anak-anaknya. Karena aku lihat di sini dia nggak mau mengulang kisah pahit ini ke keluarganya nanti, atau di sini anak-anaknya bersama dengan kamu kayak gitu. Dia di sini mengupayakan bagaimana caranya menjadi ibu atau ayah yang lebih perhatian, lebih hangat, memberikan cinta yang banyak, dan juga memberikan kestabilan finansial juga buat kamu dan anak-anak kamu kayak gitu. Itu yang bisa aku lihat mengenai koneksi antara kamu dan dia. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya ya di sini. Ini aku tinggalkan dulu, ini dulu ya. Ada let go of control issues. Jadi di sini kalau ada hal-hal mengenai kamu ya, karena ini juga berhubungan dengan Knight of Wands, ada kemungkinannya entah kamu atau dia di sini yang sedikit posesif, sedikit mengekang, atau mungkin di sini ya niatnya sih baik, ingin menjaga supaya dia ini nggak lirik sana sini, tapi ya kamu harus bisa mengerti setiap orang punya kebutuhan untuk punya dunianya masing-masing. Jadi di sini kehidupan dia ini nggak bisa 100% hanya mengenai kamu aja, karena bagaimanapun juga dia pasti akan sibuk di pekerjaannya atau di pendidikannya, dengan hobi-hobinya. Jadi kamu yang harus bisa membiarkan situasi ini berjalan sebagaimana natural aja gitu. Ya, kamu harus belajar juga untuk percaya ke dia. Dan ya, dia di sini akan baik-baik aja kok, karena kartu Cups ini mostly adalah orang yang bisa menjaga kepercayaan dari pasangannya. Kayak gitu. Jadi curiga boleh, tapi juga jangan curiga yang tanpa dasar, tanpa bukti gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi bebaskan dia untuk berekspresi, atau mungkin di sini menyelesaikan atau menjalankan segala impiannya dia. Terutama kalau impiannya dia ini berhubungan dengan kehidupan kamu ke depannya. Kayak gitu. Jadi ya banyak-banyaklah untuk saling cerita mengenai apa yang kamu rasa, apa yang dia rasa, mengenai ada hal-hal apa yang bisa kamu bantu untuk dia dan sebagainya gitu sih, supaya kamunya nggak terlalu mengekang dia sampai dianya nggak bisa kemana-mana, sampai dia ngerasa kayak bersama kamu tuh tetap terpenjara gitu loh, yang ada dianya malah kabur kayak itu. Keep an open mind. Jadi gini, kemungkinan besar dia ini adalah orang yang nggak pernah kamu ekspektasikan sebelumnya. Jadi di sini sangat mungkin kamu tuh udah punya mindset, udah punya impian, nanti kalau aku punya jodoh, aku pingin yang seperti A, B, C, D gitu. Ada syarat-syaratnya dan ketentuan berlaku. Tapi kemudian Tuhan dan semesta mengirimkan dia yang kemungkinan besar berbeda dari apa yang kamu harapkan. Dan di sini kamu semoga aja bisa punya pikiran yang terbuka untuk bisa menerima dia ini, karena ya mungkin secara fisik beda dari apa yang kamu harapkan, mungkin dari segi yang lain-lain berbeda dari apa yang kamu sudah tetapkan, tetapi ya kamu harus bisa mencoba untuk mengenal dia lebih dalam. Kasih kesempatan ke orang yang datang ini supaya kamu kenal dia lebih dalam, dia bisa kenal kamu lebih dalam ya. Apalagi kalau di awal-awal emang kamu rasa dia nih kok agak-agak dingin gitu, jadi kasih kesempatan ke dia untuk bisa menyelami hubungan ini kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya dia ini nggak seperti yang kamu ekspektasikan. Kalau emang dia ada perubahan ya, dari yang tadinya dingin, tertutup menjadi lebih hangat, dan kelihatan banget ada usahanya untuk bisa ngeblend dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu, ya berarti dia memperjuangkan hubungan ini. Seperti itu. Lalu di sini ada heart to heart conversation. Jadi di sini emang kedepannya butuh banyak sekali ya pembicaraan yang nggak sekedar permukaan aja, tapi bagaimana kamu mengenal dia lebih dalam, terutama lagi kalau memang di sini dia membawa banyak luka dari masa lalunya ya. Di sini mengenai apapun itu, mengenai bagaimana yang dia rasa, apa aja yang hal-hal yang masih dia takutkan mengenai hidup, trauma-trauma apa ya. Di sini pelan-pelan sih ya, seiring dengan berjalannya waktu kamu akan bisa tahu kapan
mood dia bagus, kapan waktu yang tepat untuk membahas ini semua, dan kapan kamu juga mulai lebih bisa terbuka mengenai diri kamu, masa lalu kamu, harapan kamu ke depannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi dibawa santai aja, tetapi ini harus ada. Terutama nanti kalau semakin dekat dengan pernikahan, jangan sampai kamu tahu segala masa lalunya ini justru setelah menikah. Jadi usahakan sebelum menikah sudah ada kejujuran dari kamu dan dia mengenai apapun itu. Begitu di sini. Jadi ya obrolannya dibawa santai aja, tapi harus lebih dalam lagi. Kayak gitu. Dan di sini juga jangan ragu buat teman-teman Taurus untuk bisa mengungkapkan apa yang kamu rasa, karena Taurus itu kadang punya kecenderungan untuk takut mengungkapkan yang dia rasa karena nggak mau menyakiti hati pasangannya, atau nggak mau hubungan kamu berantakan karena kamu terlalu jujur gitu. Tapi sebenarnya dengan kamu jujur itu kamu bisa melegakan hati kamu, plus kamu bisa melihat bagaimana upaya dari partner kamu ini untuk bisa membuat kamu lebih nyaman ke depannya. Jadi kalau misalnya dia ini membawa kamu kepada kenyamanan ketika kamu jujur, ya berarti dia bisa menerima kamu. Tapi kalau misalnya dia malah kabur, ya dia nggak berjuang sebesar itu buat kamu. Jadi gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ini adalah kata hati terdalam kamu atau mungkin calon jodohnya kamu. Kita lihat bareng-bareng ya. Aku ragu dengan hubungan ini. Ya ini sangat mungkinnya bisa dari kedua belah pihak sih. Terutama dari kamu yang mungkin kamu di awal-awal seperti ku katakan tadi, dia nggak seterbuka itu. Dia masih menyimpan banyak misteri yang ingin kamu korek-korek, ada apa sih dengan kamu ini gitu. Jadi ada keraguan di awal hubungan sih ini, di awal hubungan. Kayak gitu. Lalu ada apa lagi di sini? Ada thank you for always being there for me. Jadi di sini kemungkinan besarnya dia ya yang berterima kasih akan hadirnya kamu, menemani dia menyembuhkan segala lukanya, membantu dia healing, mendengarkan segala cerita dia tanpa kamu ngejudge kayak gitu. Dan sangat mungkin juga di sini dia merasa bahwa kamu tuh sebagai support sistemnya dia. Jadi kalau mungkin di sini dia datang dari background keluarga atau pertemanan dia banyak yang toksik, di sini dia merasa bahwa kamu itu adalah sumber healingnya dia, yang menjadi sandarannya dia untuk berkeluh kesah, buat nangis dan sebagainya. Dan dia berterima kasih kamu selalu menemani dia di sepanjang perubahan dia menjadi orang yang lebih baik ke depannya, yang memperjuangkan hubungan ini bersama dengan kamu. Seperti itu ya. Dan di sini ada aku tidak bisa melawan perasaan ini lebih lama lagi. Ya, ini dia juga sih kemungkinannya, atau bisa juga kamu di sini. Ya pada akhirnya segala hal yang sudah kamu lalui bersama dengan dia ini membuat kamu merasa bahwa ya sudah, dia memang orang yang tepat buat kamu. Dan walaupun begitu, tetap akan ada banyak perjuangan ke depannya bersama dengan dia ini. Oke, itu yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia. Ini sesi pertama. Aku akan masuk ke sesi kedua mengenai bagaimana sifat dan karakter dia plus hal-hal lainnya. Oke, di sini aku akan lihat dulu ya bagaimana sifat dan karakternya dia dan juga hal lainnya nanti. Di sini kita lihat bareng-bareng ya, seperti apakah calon jodohnya kamu ini. Di sini ada the High Priestess. Ya, di sini seperti kamu pada awalnya tadi, kamu ada the High Priestess dan kemudian dia akan mensejajarkan atau mungkin di sini berusaha supaya level dia ini sejajar dengan kamu, menjadi the High Priestess, yang mana dia bersama dengan kamu akan semakin terasah percaya dirinya, kemandiriannya, pola pikirnya makin dewasa, makin mengerti tanggung jawab, dan juga belajar mengenai banyak hal di sini. Dan kemungkinan besar juga dia ini adalah orang yang punya intuisi yang kuat, sama seperti kamu di sini. Jadi ya wajar sih kalau misalnya kamu dengar di beberapa waktu terakhir mengenai jodoh adalah cerminan dari kamu, ya ada benarnya seperti itu. Karena di sini energi kamu dan dia harus sama-sama seimbang sih kalau memang ingin mengupayakan hubungan ini akan berjalan kepada pernikahan. Seperti itu iya. Dan ia di sini pada akhirnya dia berterima kasih ke kamu sudah menemani segala perubahan dia ini. Ya kadang perubahan itu juga nggak mudah karena dia harus keluar dari zona nyamannya dia. Terutama kalau dia harus healing banyak sekali mengenai trauma-trauma yang sudah dia rasakan sejak usia mudanya dia. Seperti itu di sini. Kemudian di sini ada awakening. Ya pantasan aja ada hal-hal mengenai kehidupan dia ini yang cukup sulit ya. Kartu Ten of Swords tadi di awal, ya di sini dia emang akan terbangun secara spiritual atau mungkin di sini akan terbawa pada pendewasaan, akan bisa memulai sebuah kehidupan yang baru bersama dengan kamu, menjadi dia yang baru, dia yang lebih optimis mengenai hidup bersama dengan kamu.
Dan ya di sini juga kartu awakening atau the judgment ini mengenai bagaimana dia bisa memaafkan. Memaafkan di sini macam-macam. Memaafkan masa lalu, belajar dari hal-hal menyakitkan yang sudah dia rasa, dan dia optimis untuk kedepannya dia akan menjadi orang yang pasti lebih baik. Dia akan mengukir masa depan yang pasti lebih baik dibandingkan masa lalunya, karena dia belajar dari itu semua untuk tidak ingin mengulangi semua apapun itu yang sudah dia alami sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada the hangman di sini. Dia di sini punya kesabaran yang luar biasa untuk belajar, untuk menyeimbangkan energinya dengan kamu. Bagaimana dia di sini juga belajar untuk belajarlah mengenai banyak hal ya. Dan dia di sini juga menjadi orang yang tidak judgmental. Kalau misalnya ada masalah, dia akan mendengarkan kamu, nggak langsung ngejudge kamu, tapi juga mencari alasan kenapa kamu sampai marah, kenapa kamu sampai kecewa, kenapa kamu sampai nangis, kayak gitu. Dan lebih dari itu semua, dia bisa membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi, karena di sini dia akan melihat segala arah ya dari sudut yang banyak ketika kamu menceritakan masalah kamu. Dan dia akan memberi nasihat terbaik dia. Jadi sebaiknya kamu begini gitu. Jadi diaminkan aja, karena punya pasangan yang sabar itu adalah sebuah berkah juga ya. Karena berkah di sini nggak hanya mengenai uang-uang aja, tapi juga punya pasangan yang baik, penyayang dan sabar itu adalah suatu hal yang luar biasa. Lalu di sini ada the world. Pada akhirnya dia memang punya harapan yang luar biasa supaya terbebas dari masa lalu dia yang sakit tadi itu. Di sini Ten of Swords ya. Dia mengusahakan banyak hal gimana caranya supaya dia lebih bahagia ke depannya, membuat kamu lebih bahagia ke depannya, belajar mengenai banyak hal, memperbaiki dirinya pelan-pelan ya. Selama dia ada pergerakan untuk lebih baik ya, kamu bisa menilai. Berarti dia berjuang buat dirinya, berarti dia berjuang buat hubungan ini. Dan pada akhirnya sih aku lihat di sini dia akan merasa sangat percaya diri, yakin dengan hidupnya, optimis lagi dan sebagainya. Dan pada akhirnya dia akan merayakan hubungan ini bersama dengan kamu. Selebrasi yang dia sangat-sangat bersyukur dengan hadirnya kamu di hidupnya dia. Yang mana kamu gak hanya memberikan cinta, tapi membantu proses penyembuhan dia. Apapun itu, mengenai traumanya dia. Dan sebagai rasa terima kasihnya, dia ingin membawa kamu kepada kebahagiaan. Jadi di sini dia nggak mau bahagia sendirian, dia ingin membawa kamu kepada kebahagiaan yang sama, termasuk juga keluarga kamu, anak-anak kamu dan dia ke depannya, begitu. Seven of Cups. Di sini dia pada akhirnya punya banyak ambisi ya. Setelah dia sangat gloomy dengan hidupnya, dia pada akhirnya punya banyak ambisi di sini. Mengenai kestabilan finansial, mengenai kemapanan, membahagiakan kamu, punya rumah, punya anak dan sebagainya. Pernikahan yang indah salah satunya juga. Jadi di sini ya, kamu pada akhirnya akan membantu atau mungkin bersama dia menjadi support sistemnya dia untuk menggapai segala ambisi ini, dan sebaliknya juga dia akan membantu kamu, support ke kamu mengenai segala impian kamu. Jadi di sini kamu dengan impian kamu, dia dengan impian dia, plus kamu dan dia punya impian bersama ke depannya. Begitu, silakan diaminkan segala energi positifnya. Dan aku akan masuk ke kartu ini adalah apa hal yang bisa kamu upayakan bersama dengan dia untuk membuat hubungan ini menjadi indah ke depannya. Ada The Chariot di sini. Ya, emang harus banyak perjuangan dari kamu dan dia, karena kemungkinan besarnya kamu dan dia datang dari background yang berbeda. Entah di sini background mengenai keluarga, bagaimana kamu dan dia dibesarkan dan sebagainya, sehingga butuh usaha yang keras untuk bisa membuat hubungan ini menjadi lebih indah ke depannya. Butuh kesabaran, butuh perjuangan sampai nanti kamu dan dia bisa merasakan sebuah kemenangan, yang mana kamu dan dia ini sudah berada di sebuah medan perang yang cukup pelik, cukup luar biasa perjuangannya, tetapi dengan kesabaran masing-masing, perjuangan masing-masing, kebahagiaan tentu bisa diraih. Dan di sini bagaimana kedepannya pesan buat kamu dan dia adalah bagaimana kamu saling menghargai proses ya di sini. Proses itu pelan-pelan tapi ada prosesnya, dan bagaimana kamu bersama dengan dia ini agar tidak takut untuk menghadapi sebuah masalah atau konflik, karena bagaimanapun juga seindah-indahnya hubungan cinta pasti ada masalah yang datang. Jadi gimana kamu dan dia sama-sama menjadi partner yang bisa menghadapi masalah ini bersama, apapun itu. Kemudian kartu lainnya
ada Ten of Cups. Ya siap-siap aja bahwa kebahagiaan itu akan bisa kamu raih setelah segala perjuangan. Jadi jangan karena aku reading ini kamu akan bahagia, jadinya kamu santai-santai aja bersama dia, nggak bisa. Harus diperjuangkan. Tapi kedepannya di sini adalah silahkan diaminkan, kamu kan benar-benar tercukupi bersama dengan dia secara finansial, secara perasaan, akan membangun sebuah kehidupan pernikahan yang indah dengan anak-anak kamu dan dia, seperti itu. Tapi emang harus diusahakan dulu, nggak bisa datang tiba-tiba jereng ada gitu, nggak bisa. Emang harus ada usahanya dan berdua usahanya, nggak bisa kamu aja, nggak bisa dia aja, tapi bersama-sama ya. Kemudian di sini ada The Devil. Hati-hati dengan, tadi ada kartu mengenai kontrol kan ya. Jadi di sini hati-hati dengan kemungkinan kamu atau dia yang inginnya sih menjaga supaya dia nggak kemana-mana atau nggak melirik sana sini sebagai bentuk cintanya kamu. Karena kamu cemburu dia bersama dengan banyak orang, entah siapa itu. Tapi jangan sampai energi kamu yang sebagai bentuk cinta ini menjadi sesuatu yang memberatkan dia, yang menjerat dia, membuat dia merasa terpenjara. Cinta sih cinta, cuma ya jangan terlalu mengekang lah. Kamu kan nggak suka ya terpenjara atau terkekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sama dengan pasangan kamu. Jadi bebaskan dia untuk menikmati dunianya di luar bersama dengan kamu, kayak gitu ya. Posesif sih bagus aja, cuma kalau berlebihan ya kasihan dianya, karena dia nggak bisa mengeksplor dirinya, terutama kalau dia udah kerja, udah mungkin kuliah, S2 dan sebagainya. Maka bebaskan dia untuk menggapai impiannya dia, karena aku yakin kamu nggak suka di penjara kan, walaupun alasannya cinta kayak gitu. Jadi kamu tanyakan ke dia apakah dia nyaman dengan segala posesifnya kamu, ataukah dia merasa terkekang dan terpenjara kayak gitu. Itu sih pesan pentingnya. Kemudian ada Two of Pentacles di sini. Ya, pesannya adalah selagi kamu dan dia fokus di masalah cinta kamu dan dia juga harus fokus ke hal-hal lainnya, terutama yang berhubungan dengan finansial. Jadi fokusnya bisa dibagi dengan seimbang gitu loh. Kamu fokus dengan hubungan kamu, plus kamu juga fokus mengenai mengembangkan bakat kamu, potensi kamu di pendidikan, di pekerjaan, atau bisnis kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu hanya untuk memikirkan dia aja, tapi juga kembangkan diri kamu. Plus juga pasangan kamu juga harus demikian ya. Kemudian ada Ace of Pentacles. Ya ini karena mengenai Taurus ya. Taurus itu adalah orang yang paling berbahagia ketika dia stabil di finansial. Di sini bukan berarti matre ya, karena bagaimanapun juga realistis, hidup butuh uang. Dan di sini aku lihat kamu dan dia kedepannya sama-sama akan mengupayakan hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan ini. Jadi sama-sama bergeraklah, walaupun ya mungkin di awal-awal fase kerja sama-sama masih menjadi pegawai yang statusnya masih di bawah, pelan-pelan naik, saling nabung, saling berbagi mengenai keuangan dan sebagainya. Jadi itu sih di sini. Jadi jangan lupakan juga hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan finansial, karena ini menjadi salah satu pilar atau tonggak dari hubungan cinta kamu dan dia, terutama kalau nanti emang akan ada pernikahan antara kamu dan dia ya. Cinta dan keuangan tuh harus seimbang kayak gitu. Oke, buat teman-teman Taurus di sini itu yang bisa aku reading mengenai kamu dan jodoh kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.